Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syafira Istiara dengan NIM 42232500012. Saya dari kelas PSIK 22B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan praktikum pengolahan citra digital mengenai pengolahan titik. Sebelum itu, saya akan menyampaikan materi. Yang pertama ada image enhancement, dan yang kedua ada pengolahan titik atau point processing. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat melakukan image enhancement pada citra dengan point processing. Nah, yang pertama ada image enhancement. Image enhancement adalah proses memanipulasi atau peningkatan kualitas citra agar hasilnya dapat lebih baik dari citra awal untuk aplikasi tertentu. Kriteria baik tergantung pada aplikasi dan problem secara visual maupun secara otomatis untuk aplikasi selanjutnya. Misalnya, metode yang cukup berguna untuk menyempurnakan citra sinar X, namun mungkin bukan pendekatan terbaik untuk peningkatan kualitas citra satelit yang diambil dalam pita inframerah spektrum elektromagnetik. Terdapat dua kategori pada image enhancement yang dapat dilihat pada gambar. Nah, yang pertama ada spatial domain dan frekuensi domain. Spatial domain dibagi lagi menjadi dua, ada point processing dan mass processing. Selanjutnya kita membahas point processing. Point processing merupakan operasi yang paling sederhana, namun juga merupakan operasi pengolahan citra yang paling sering digunakan. Prinsip point processing yaitu sebuah pixel pada citra masukan diproses dan hasilnya disimpan pada posisi yang sama pada citra keluaran. Katakanlah kita memiliki citra masukan awal f, x, y dan ingin dilakukan manipulasi yang menghasilkan gambar yang berbeda g, x, y. Pemrosesan titik didefinisikan sebagai operasi untuk menghitung nilai baru piksel g, x, y. Berdasarkan nilai piksel pada posisi yang sama di f, x, y dengan menggunakan operasi, dalam point processing tidak melihat nilai-nilai tetangga piksel di f, x, y. Prinsip pemrosesan titik diilustrasikan pada gambar berikut ini. Dalam OpenCV, fungsi yang digunakan adalah cv2.threshold. Argumen pertama adalah gambar sumber dengan mode gambar adalah grayscale. Argumen kedua adalah nilai threshold yang digunakan untuk mengklasifikasikan nilai piksel. Dan argumen ketiga adalah maxval, mewakili nilai yang akan diberikan jika nilai piksel lebih dari, terkadang kurang dari, nilai threshold. Gambar hasil operasi thresholding akan disimpan dalam trace1. OpenCV menyediakan gaya thresholding yang berbeda dan ditentukan oleh parameter keempat dari fungsi tersebut. Jenis threshold dalam OpenCV antara lain, yang pertama ada trace binary, yang kedua ada trace binary in, yang ketiga ada trace trunc, selanjutnya ada trace to zero, kemudian trace to zero in, kemudian trace mask, trace aus2, dan yang terakhir trace triangle. Selanjutnya ada image contrast. Kontras menyatakan sebaran terang atau lightness dan gelap atau darkness di dalam sebuah gambar. Citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Pada citra dengan kontras yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. Kemudian operasi aritmatika. Brightness and contrast citra dapat dikendalikan oleh operasi aritmatika. Operasi aritmatika meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan membagi nilai-nilai piksel dengan beberapa nilai konstan. Fungsi aritmatika pada nilai-nilai piksel RGB adalah, pertama ada addition of a constant, yang kedua ada subtraction of a constant, yang ketiga ada multiplication by a constant, dan yang terakhir ada division by a constant. Selanjutnya ada operasi boolean dan operasi geometri. Yang pertama scaling. Scaling adalah mengubah ukuran gambar lebih besar atau lebih kecil pada OpenCV dapat dilakukan dengan memanggil fungsi cv.resize.
Yang kedua ada translation. Translation adalah pergeseran lokasi objek untuk melakukan translasi citra dapat menggunakan matriks transformasi sebagai berikut. M sama dengan 1001 Px Py. Pada OpenCV dapat dilakukan dengan memanggil fungsi cv.warp_find. Yang ketiga ada rotation. Rotasi gambar untuk sudut theta dicapai oleh matriks transformasi bentuk M sama dengan cos theta min sin theta cos theta. Tetapi OpenCV menyediakan rotasi berskala dengan pusat rotasi yang dapat disesuaikan sehingga kita dapat memutar di lokasi manapun yang kita inginkan. Matriks transformasi yang dimodifikasi diberikan oleh alpha beta 1 dikurang alpha dikali center kali X kurang B dikali center dikali Y. Min beta alpha beta dikali center dikali X ditambah 1 dikurang alpha dikali center kali Y. Di mana alpha sama dengan scale dikali cos theta dan beta sama dengan scale dikali sin theta. Baik, langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Di sini yang pertama, bacalah citra gradient.jpg dan lakukan thresholding terhadap citra tersebut menggunakan tipe yang pertama trace binary, yang kedua trace binary inf, yang ketiga trace trunc, keempat trace to zero, yang kelima trace to zero inf. Lalu tampilkan 6 citra tersebut termasuk citra asal menggunakan library matplotlib. Nah, langsung saja kita masuk ke programnya. Pada program ini, kita menggunakan OpenCV dan Matplotlib untuk memproses gambar dan menerapkan beberapa metode thresholding. Pertama, kita membaca gambar yang bernama gradient.jpeg dalam mode grayscale menggunakan cv.imprint. Gambar ini akan menjadi input utama untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, kita menerapkan beberapa teknik thresholding yang berbeda dengan fungsi cv.threshold. Fungsi ini mengambil beberapa parameter. Yang pertama, gambar input yang kita buat img, kemudian nilai ambang batas threshold yaitu 127, nilai maksimum untuk pixel yang memenuhi kondisi yaitu 255, kemudian jenis thresholding yang ingin diterapkan seperti trace binary in, trace trunc, trace to zero, dan trace to zero in. Setelah setiap metode thresholding diterapkan, hasilnya disimpan dalam variabel yang berbeda yaitu trace 1, trace 2, trace 3, trace 4, dan trace 5. Kemudian kita menyiapkan daftar title yang berisi judul untuk setiap gambar yang akan ditampilkan, dan daftar image untuk menyimpan gambar asli dan hasil thresholding. Terakhir, kita menggunakan loop for untuk menampilkan gambar asli beserta hasil dari setiap teknik thresholding dengan menggunakan fungsi plt.inshow dari matplotlib. Setiap gambar ditampilkan dalam format grayscale agar lebih mudah dibaca. Dengan ini, kita dapat membandingkan hasil dari berbagai metode thresholding secara visual. Baik, langsung saja kita run. Nah, setelah kita run, maka outputnya seperti ini. Di sini ada original image, kemudian binary inf, trunc, to zero, dan to zero inf. Lanjut ke soal yang kedua, buatlah program dengan menggunakan OpenCV Python untuk transformasi citra digital. Citra yang digunakan adalah foto salah satu tokoh kemerdekaan, yaitu Jenderal Sudirman. Nah, sama seperti program yang pertama, di awal kode kita mengimpor pustaka yang diperlukan. CV itu diimpor sebagai CV digunakan untuk mengolah gambar dalam OpenCV. Kemudian NumPy diimpor sebagai NP untuk manipulasi array, terutama untuk membuat matriks transformasi. Kemudian dari Google Colab kita menyimpor cv2_inshow yang digunakan untuk menampilkan gambar langsung di Google Colab. Selanjutnya di sini
Kita membaca gambar bernama jenderalsudirman.jpg menggunakan fungsi cv.imread dalam mode grayscale. Mode grayscale ini akan mengubah gambar menjadi hitam putih dengan intensitas piksel antara 0 hingga 255 yang membuat pemrosesan gambar lebih mudah. Selanjutnya kita menggunakan img.shape untuk mendapatkan ukuran gambar yaitu jumlah baris atau tinggi gambar dan kolom atau lebar gambar. Selanjutnya pada bagian ini kita melakukan resize atau perubahan ukuran gambar. Gambar diperbesar 2 kali lipat pada kedua sumbu X dan Y menggunakan metode interpolasi bikubik. Fungsi cv.resize mengambil parameter fx sama dengan 2 dan fy sama dengan 2 untuk memperbesar gambar. Selanjutnya di sini kita melakukan translasi atau pergeseran gambar. Matriks transformasi translasi M dibuat untuk menggeser gambar 100 piksel ke kanan dan 50 piksel ke bawah. Fungsi cv.warp_affine kemudian digunakan untuk menerapkan translasi tersebut, yang menghasilkan gambar yang sudah bergeser yang kita simpan dalam variabel img_translation. Selanjutnya kita memutar gambar sebesar 45 derajat menggunakan fungsi cv.getRotationMatrix2D. Rotasi dilakukan dengan titik pusat pada tengah gambar dan skala 1. Berarti ukuran gambar tidak diperbesar atau diperkecil. Rotasi ini diterapkan dengan cv.warp_affine menghasilkan gambar yang telah diputar dan disimpan dalam img_rotation. Setelah melakukan transformasi gambar, kita menyimpan hasil-hasilnya ke dalam file dengan nama yang berbeda. Gambar hasil resize disimpan dengan nama jenderalsudirman_resize.jpg. Gambar hasil translasi disimpan sebagai jenderalsudirman_translation.jpg. Kemudian gambar hasil rotasi disimpan sebagai jenderalsudirman_rotation.jpg. Nah, dan akhirnya kita menampilkan gambar hasil transformasi tersebut di Google Colab menggunakan cv2_imshow. Gambar yang diperbesar 2 kali lipat atau resize, gambar yang telah digeser atau translation, gambar yang telah diputar atau rotation. Nah, setelah kitaran, maka dapat kita lihat outputnya seperti ini. Yang ini adalah image resize, kemudian ini image translation, dan yang terakhir ini adalah image rotation. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum pengolahan citra digital tentang pengolahan titik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.